Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, puasa hari ketiga, sebagian warga Kebonpala, Jakarta Timur terpaksa sahur di tempat pengungsian karena rumah mereka kebanjiran luapan sungai Ciliwung. Dibanding tadi subuh, banjir pagi ini bahkan bertambah tinggi. Di Pejaten, Jakarta Selatan, banjir bahkan mencapai 3 meter. Banjir luapan Sungai Ciliwung merendam permukiman warga di Cawang dan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski hingga pagi ini banjir belum surut, namun sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara di Kebonpala, hingga pagi ini banjir setinggi 175 cm masih mengenangi ratusan rumah. Warga terpaksa menerobos genangan banjir untuk beraktivitas. Subuh itu masih sekitar 100-an lah, Pak. Lambat juga ini naik. Tapi artinya meningkat dibanding pas malam tadi ya, Pak? Iya, agak meningkat, Pak. Lebih cepat meningkat. Puasa hari ketiga, sebagian pengungsi warga Kebonpala terpaksa makan sahur di tempat pengungsian. Rumah mereka mulai tergenang banjir Senin dini hari menjelang sahur. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya Bendung Katulampa membuat Jakarta siaga 1 banjir. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pagi tadi mendatangi warga korban banjir yang mengungsi di SDN Kampung Melayu 01 Jakarta Timur. Terus menerus kebanjiran, Rano mengajak warga pindah ke rumah rusun. Maksud kami ke rumah susun. Hingga pagi ini banjir luapan Sungai Ciliwung masih mengenangi ratusan rumah di Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 3 meter. Salah satu permukiman warga yang paling terdampak banjir yakni di Jalan Masjid Al-Makmur, Gang Buntu, Pejaten Timur. Sebagian warga mengungsi untuk sementara waktu. Sejumlah anggota tim SAR bersiaga di lokasi untuk mengevakuasi warga korban banjir hingga distribusi bantuan. Bapak ini sekarang ngungsi di mana, Pak? Kalau kita ngungsi ya tetap aja di pinggir-pinggir toko-toko, cuma kan kita cuma sebentar aja, jadi ketinggian airnya kita nunggu surut aja. Wilayah 2 RW di kawasan Pejaten Timur Pasar Minggu ini dilanda banjir sejak dini hari sebelum sahur. Akibat luapan Sungai Ciliwung pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katulampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Kebetulan saya ini dulu kecilnya di seberang, saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Maksudnya di mana Bang? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Nah, Ya, pemirsa, banjir di Jakarta akibat meluapnya Kali Ciliwung terjadi setelah banjir bandang menerjang kawasan Puncak dan Bogor. Sejumlah wilayah terputus, seorang lansia bahkan hilang terseret derasnya arus banjir. Banjir, tolong bantuan dipanggil Bogor, bantuan. Banjir bandang menerjang kawasan Cisarua, Puncak Bogor usai hujan deras Minggu malam. Warga panik ketakutan seorang lansia yang hanyut terbawa derasnya arus banjir hingga kini belum ditemukan. Kencang gitu. Ya saya panik gitu, saya ngikutin anak saya dulu aja gitu. Selain merendam ratusan rumah di 2 desa Kampung Jojogang, Cisarua, banjir juga menerjang kawasan res area Gunung Mas. Banjir bandang yang menerjang 1 warga sholat tarawih ini membuat sejumlah rumah ambruk. Lebih dari 500 warga mengungsi, diantaranya ke madrasah dan juga musola. Pertama-nama air gede, terus yang di sebelah sana jebol, jadi masuk ke sini ke rumah saya, masuk lagi ke rumah itu si bapak yang di situ, udah habis semua. Warga terdampak berharap pemerintah setempat bisa memberikan bantuan berupa kasur dan pakaian dewasa serta keperluan untuk bayi. Tim Liputan melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di Cisarua, Jawa Barat dan Kebonpala, Jakarta Timur sudah ada Hadisti Arifah dan Esra Barita. Kita ke Hadisti terlebih dahulu, silakan Hadisti. Ya
Anda, Wiki, dan juga pemirsa, kondisi terkini banjir yang melanda di Kecamatan Cisarua, Bogor ini sudah mulai surut dan aktivitas warga juga tampaknya sudah mulai kondusif. Setidaknya ada 523 warga yang terdampak dengan total 139 rumah yang mengalami kerusakan, dan hingga saat ini warga terdampak ini sudah dievakuasi, sudah memilih untuk mengungsi secara tersebar, baik itu memilih mengungsi di musola ataupun juga madrasah terdekat di Desa Tugu Selatan ini. Lalu ada juga yang memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat ataupun juga keluarga. Adapun dari kejadian banjir ini, 1 orang dilaporkan hilang, yakni berinisial A, warga Cikote Desa Tugu Selatan ini, yang mana pada saat kejadian diketahui A tengah berusaha menyelamatkan sang istri. Namun naas tingginya debit air dan juga derasnya arus membuat A tidak dapat menyelamatkan diri, dan hingga saat ini belum dapat informasi terkait keberadaan A yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Dan dari laporan warga juga menyebutkan bahwa banjir yang melanda kali ini bukan yang pertama kali, namun ini merupakan satu yang terparah. Demikian untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir yang melanda di Kebonpala, sudah ada rekan Esra Ambarita. Esra, silahkan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, kalau di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur saat ini banjir masih menggenangi di beberapa RT, salah satunya di tempat saya mengabarkan, dan ketinggian banjir ini tentunya bervariasi. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas, ini berada di angka 180 cm hingga di 2 meter, dan ketinggiannya ini paling tinggi berada tepat di belakang saya ini, yang mana dari pemantauan kami beberapa warga ini ada yang 1-2 orang yang memilih untuk mengungsi dan dibantu dari pihak petugas menggunakan kano, dan tentunya ada juga beberapa masyarakat yang masih memilih stay atau masih memilih bertahan di lantai 2 dengan alasan masih nyaman dan masih akan menunggu proses terkait surutnya dari banjir ini. Nah, untuk diketahui bahwa banjir ini dikarenakan intensitas hujan yang terbilang tinggi, kemudian meluapnya kali ataupun sungai Ciliwung yang mengakibatkan banjir dengan ketinggian sampai di 2 meter. Demikian, Wiki, yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda, Wiki. Rekan-rekan, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Pemirsa, hujan deras di daerah Hulu Bogor mengakibatkan Sungai Bekasi meluap dan menggenangi ratusan rumah warga. Banjir membuat perajin tahu tempe kesulitan membawa dagangan mereka ke para pelanggan. Luapan Sungai Bekasi menggenangi ratusan permukiman warga di dekat bantaran sungai, mulai dari Bantar Gebang di Bekasi Selatan, Margahayu Bekasi Timur, hingga Teluk Pucung di Bekasi Utara. Menurut warga, air mulai memasuki rumah sekitar pukul 2 dini hari menjelang warga santap sahur. Sebagian warga menumpuk karung pasir untuk menahan banjir, namun air tetap masuk ke dalam rumah, dan pagi tadi ketinggian banjir sekitar 1 meter masih menggenangi ratusan rumah. BPBD Kota Bekasi meminta warga untuk tetap waspada mengantisipasi banjir susulan. Pengerukan 1 juta meter kubik lumpur di waduk dan kali dilakukan demi mengurangi banjir di Jakarta. Target ini menjadi satu dari sederet solusi banjir ala pemerintahan baru Pramrano. Berikut Rakyat Bicara. Satu hari setelah dilantik sebagai pemimpin Jakarta, Pramrano langsung tancap gas memulai program keruk 1 juta meter kubik lumpur di puluhan kali dan waduk di Jakarta. Efektifkah solusi tersebut untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta? Berikut Rakyat Bicara. Mengeruk kali dan waduk menjadi satu dari sederet solusi atasi banjir Jakarta ala Pramrano. Targetnya cukup besar, mengeruk 1 juta meter kubik lumpur dari 13 kali dan waduk di Jakarta dengan mengerahkan total 1.000 personil hingga Agustus 2025. Salah satunya waduk Pluit di Jakarta Utara. 6 alat berat dikerahkan hampir tiap hari, termasuk saat Ramadan ini. Kita telah mengangkut 660 kubik per hari. Targetan pencapaian kita adalah kedalaman dari waduk Pluit ini buat menampung air.
Meski bukan kali pertama, pengerukan di waduk penting dilakukan karena pengendapan lumpur terus terjadi tiap hari. Ditambah tumpukan sampah dan berkurangnya resapan air. Dikeruk biar gak banjir gitu, biar gak banjir lagi. Gak banjir lagi ya. Pengerukan yang di sekarang ini malah seneng, bagus, mengharap warga jangan sampai terjadi banjir lah. Air biar lancar. Pengerukan kali dan waduk ini merupakan salah satu dari sederet solusi untuk mengatasi banjir ala Pramrano. Tentu warga Jakarta menunggu realisasi program nyata lainnya dari sang pemimpin Jakarta. Demikian Rakyat Bicara, saya Jessica Winoto dan Jemi Jasin melaporkan. Ya, pemirsa, diterjang banjir bandang jalan lintas Sumatera penghubung Sumatera Barat dan Jambi ambles. Jalan ditutup, pengendara dialihkan ke jalur alternatif. Jalan nasional di perbatasan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat dengan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, Jambi ambles setelah diterjang luapan Sungai Batang Tukum. Akibatnya jalan putus, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Polisi memblokade jalan dan mengalihkan pengendara melalui jalur alternatif. Warga membuat jembatan darurat dari kayu untuk pejalan kaki dan jalur sepeda motor. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 2 pendaki wanita yang tewas di Puncak Jaya siang ini akan diterbangkan ke Jakarta. Keduanya yang bersahabat sejak SMP ini tewas diduga karena hipotermia atau kedinginan saat hendak turun dari puncak Gunung Kartens. Dua jenazah wanita pendaki ini dievakuasi menggunakan helikopter. 2 wanita bersahabat Lili Wijianti dan Elsa Laksono ini dilaporkan meninggal dunia saat akan turun dari Puncak Jaya atau Kartens Piramid Minggu dini hari. Korban yang merupakan alumni SMA Dempo Malang tahun 1984 lalu meninggal dunia diduga karena terserang hipotermia atau kedinginan. Sebelumnya Lili dan Elsa melakukan pendakian bersama 20 orang pendaki lain dengan misi Seven Summit sejak Jumat 28 Februari lalu. Jenazah Lili yang merupakan perancang busana dan Elsa yang merupakan dokter gigi akan diterbangkan siang ini ke Jakarta. Pemirsa, jangan tinggalkan handphone saat sedang diisi daya atau dicas. Rumah warga Kemanggisan, Jakarta Barat terbakar diduga dipicu ponsel yang sedang diisi daya konslet. Kebakaran menghanguskan satu rumah warga di Jalan Kemanggisan Ilir, Palmerah, Jakarta Barat. Api pertama kali diketahui berasal dari lantai 2 akibat listrik konslet saat mengisi daya ponsel milik penghuni. 10 unit mobil damkar dan puluhan petugas dikerahkan untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Penghuni rumah terluka bakar pada bagian kaki saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api. Di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran, warganet heboh dengan gaya hedon anak dan istri Kapolda Kalimantan Selatan. Nama Gazienda Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan, ramai dikritik warganet. Gazienda memamerkan perayaan ulang tahun ayahnya, Irjen Polisi Rusyanto Yuda Hermawan, Kapolda Kalimantan Selatan. Warganet kembali geger, Gazienda memposting pengeluaran uang 1,2 miliar rupiah bulan Desember lalu. Lagi-lagi, Gazienda memposting foto gaya hedon liburan memakai jet pribadi. Kini Susanti, istri Kapolda Kalsel, juga dihujat warganet. Ibu Gazienda ini memakai tas Hermes Picotin 18 seharga 84 juta rupiah. Irjen Polisi Rusyanto Yuda Hermawan, lulusan Akpol tahun 1992, menjabat Kapolda Kalsel sejak Desember 2024. Gaya hedon anak dan istri Kapolda Kalsel membuat warganet bertanya-tanya karena gaji Rusyanto sebagai Kapolda hanya 6 juta rupiah. Sebagai pejabat negara, Rusyanto tidak pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK melalui LHKPN. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, LBH Jakarta telah menerima lebih dari 500 aduan masyarakat soal kerugian BBM oplosan. LBH Jakarta menerima ratusan aduan masyarakat soal kerugian BBM oplosan sejak Jumat lalu. Laporan disampaikan melalui online dan offline. Para pelapor juga membawa bukti dampak BBM oplosan.
PT Pertamina meminta maaf atas skandal oplos BBM Pertamax yang dilakukan anak usahanya dan merugikan negara ribuan triliun rupiah. Pertamina menyatakan akan kooperatif dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya, Simon Alisius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami. Ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan. Pemirsa, di PHK menjelang Ramadan menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan puluhan ribu karyawan PT Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah. Para karyawan, terutama para tulang punggung keluarga, berharap ada lapangan pekerjaan baru untuk menopang kehidupan mereka selanjutnya. Raut kesedihan terlihat saat Uti Ariyanti menerima kedatangan tim RCTI di kediamannya di Geladak Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Uti merupakan satu dari sekitar 10.000 karyawan grup Sritek yang terkena PHK massal pekan lalu. Bagi ibu 3 anak ini, kehilangan pekerjaan menjelang Ramadan menorehkan kesedihan mendalam. Terlebih ia merupakan tulang punggung keluarga, telah bekerja puluhan tahun di PT Prima Yuda Mandiri Jaya, anak usaha Sritek. Kenyataan pahit harus diterima lebih dari 10.000 karyawan Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tepat memasuki Ramadan, mereka di PHK secara massal. Momen sedih perpisahan terekam saat 2 bos Sritek duduk di tengah ribuan karyawan. Sritek yang pernah berjaya sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara harus gulung tikar. Sejak berembus kabar adanya PHK massal, para karyawan telah mengemasi barang pribadi. Beberapa karyawan juga mengucap perpisahan sekaligus saling menguatkan. Para karyawan berharap hak uang jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan segera cair. Juga ada solusi lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, diduga tewas diracun makam ayah dan anak di Blora, Jawa Tengah dibongkar. Pelaku pembunuhan ternyata kerabat korban dipicu dendam. Pelaku pembunuhan ternyata kerabat korban dipicu dendam. Polisi membongkar makam ayah dan anak di TPU Desa Sambong Anyar, Blora, Jawa Tengah. Kedua korban tewas akibat meminum air mineral. Setelah diselidiki, air mineral tersebut ternyata bercampur dengan racun. Diduga ayah dan anak ini korban pembunuhan berencana. Pelaku ternyata kerabat korban yang telah ditangkap di Bandara Samarinda. Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bersama ID Survey dan PT Sukovindo kembali mengadakan Green and Smart Port Award 2024 sebagai apresiasi bagi pelabuhan-pelabuhan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Green and Smart Port Award 2024 menjadi ajang apresiasi terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah menjalankan prinsip hijau dalam operasionalnya. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pelabuhan yang menerapkan aspek pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, dan pengelolaan lingkungan yang masuk dalam kategori ini. Ini memotivasi pelabuhan-pelabuhan ini untuk menjadi lebih hijau, ya, dari sisi efisiensi energi, penanganan limbah, dan lain sebagainya. Untuk penilaian, Kemenko Pangan dan ID Survey mengadaptasi dari peraturan nasional dan internasional terkait dengan pelabuhan, lingkungan, dan energi.
dia bisa memenuhi standar yang diharapkan dan bisa mencapai pengurangan karbon yang diharapkan juga, tapi di samping itu juga lebih efisien. Penerapan Green and Smart Port oleh pelabuhan memiliki keuntungan jangka panjang seperti efisiensi operasional dan akses lebih baik ke pendanaan hijau. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Auliansyah, iNews melaporkan. Bursa Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini disampaikan dalam acara MNC Forum ke-78 di Jakarta Concert Hall iNews Tower Jakarta yang juga dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. MNC Forum ke-78 sukses digelar MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower Jakarta. Acara yang mengangkat tema partisipasi UMKM dalam membangun Indonesia dan Corporate Business Update turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengingatkan pentingnya sektor UMKM sebagai tulang punggung negara. Majunya produktivitas sektor UMKM juga diharapkan akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ini saya melihat dari sisi MNC Group melihat apa view atau opportunity yang kita bisa dilihat dalam konteks menumbuh kembangkan UMKM. Kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai pemateri di MNC Forum mendapat apresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Jadi saya lihat Pak Maman ini menteri yang very practical, tanpa teks dan semua yang direncanakan sangat-sangat menurut saya tepat sasaran. Karena melihat perspektifnya itu totalitas, tidak sepotong-sepotong. Jadi mudah-mudahan UMKM bisa menjadi tulang punggung dalam membangun ekonomi nasional. Dan saya percaya itu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.